ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wala haula wala quwwata illa billahil azim ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama lil alimin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'un lillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajibna huda amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Fa inna asdaqal haditsu kitaballah wa syarrul umur al muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian ilmu tasawuf, membaca daripada kitab Sirrul Asrar. Ya, kalau malam ini lah Sirrul Asrar, kemudian Daqaiqul Akhbar, kemudian yang ketiga hanya kitab Barincong. Karena malam minggu depan pulang Daqaiqul Akhbar, pada pulang Sirrul Asrar, hanya Barincong. Karena Sirrul Asrar. Kenapa jadi kene? Ya kan biasanya kalau kitab yang dibaca berdahulu itu cenderung lebih lawas kok. Karena ketika mana aku hendak menyetop di setengah jam, ya kalau gon asa antal. Asa antal hendak stop tuh asa antal. Nah itu. Nah, kita lanjutlah kitab Sirrul Asrar dahulu, ya kan Gon. Setelah itu ada kitab Daqaiqul Akhbar, kemudian dilanjutkan dengan kitab Barincong. Nah, jadi untuk mencapai tujuan itu, makrifat di atas. Nah, ini penjelasannya mungkin bisa dicek di rekaman lah Gon lah, karena aku sudah menjelaskan tuh. Jadi aku jelaskan gitu sekilas lah. Dalam hadis qudsi, kita berbulik sedikit lah. Dalam hadis qudsi lainnya Allah Ta'ala berfirman, Ana inda zonni abdi bih. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku. Aku bersamanya bila ia mengingatku dalam hatinya, dan aku mengingatnya dalam diriku. Bila ia mengingatku di tengah-tengah kumpulan orang, maka aku mengingatnya di kumpulan orang yang lebih baik daripada kumpulan itu. Jadi Allah Ta'ala itu tergantung sangkaan kita. Bila kita berdoa lalu kita nyangka, yakin aja, berpikiran positif aja, insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Maka insya Allah doa kita pun akan dikabulkan Allah. Tapi bila kita menyangka buruk, jangan-jangan itu dikabulkan nih, jangan-jangan didengarkan Tuhan lah kada nih, musyak kada. Nah itu bisa juga pada akhirnya drobos doa atau kada dikabulkan Tuhan. Ya kalau, nah itulah dalil orang bahari yakin. Karena bila kita nyangka, walaupun dengan membaca Bismillah umpamanya,
Tapi yakin, sangka baik kita tuh kuat. Nah, insya Allah mujarab. Tapi mun dari awal ragu-ragu, nah itulah ya kalau enggak. Nah itulah itu yang semalam. Ya, untuk mencapai tujuan itu hanya bisa dengan banyak bertafakur. Ya kalau Maiko, banyak bertafakur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan hal itu bertafakur tadi melalui sabdanya. Apa ujian Nabi? Tafakkar sa'ah khairu min ibadatin alfin. Min ibadatin sanah. Itu Arabnya. Aku hafal kebetulan hadis itu. Tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Ini tafakur fikih. Nah, jadi sudah aku jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tafakur itu ada 3. Pertama tafakur fikih. Nah, ini tafakur fikih. Kemudian yang kedua tafakur tauhid. Yang ketiga tafakur tasawuf. Tafakur tasawuf inilah yang disebut dengan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu masuk ke dalam tafakur tasawuf. Jadi tafakur itu ada 3. Pertama tafakur fikih, yang kedua tafakur tauhid, yang ketiga tafakur tasawuf atau tafakur ma'rifat. Tafakur fikih, sesaat tafakur fikih lebih baik daripada ibadah setahun. Contoh tafakur fikih itu seperti misalkan kita belajaran fikih, cara takbir kayak ini. Ya kalau lalu ini halal, ini haram. Lalu mempelajari hikmah-hikmah sembahyang. Misalkan ada kalau orang baru mempelajari misalkan rokok, hikmahnya apa? Lalu ada dari sisi kesehatan, merenggangkan saraf. Ya kalau menghindarkan kita daripada penyakit ginjal. Karena saat rokok ini kancang, macam-macam gitu. Ya kalau ini kancang, posisi sendi, posisi persediaan kene. Lalu dijelaskan orang secara ilmiah. Paham nagon? Lalu kita berpikir, ternyata sembahyang itu walaupun gerakannya itu sederhana, tetapi ternyata membawa dampak, membawa fadilah terhadap kesehatan tubuh. Lalu kita berkesimpulan, subhanallah, maha suci Allah, luar biasanya Allah membuat desain gerakan sholat yang dampaknya terhadap kesehatan tubuh itu luar biasa. Nah, mentafakkur kita kayak itu lebih besar daripada ibadah setahun. Itu tafakur fikih. Masuk dalam klasifikasi tafakur fikih. Paham nggak mereka? Ini mereka. Atau kita sujud. Di dalam sujud, menurut penelitian 0,04 liter, 0,04 mililiter darah itu lebih banyak ke otak. Liter kan mililiter, aku kan kalau salah liter. Darah itu lebih banyak ke otak, meningkatkan kecerdasan otak, brain. Nah, makanya para ulama bahari, para ahli ma'rifat, mereka senantiasa sembahyang tahajud tuh kada pernah tertinggal. Nah, sembahyang tahajud tuh kada pernah tertinggal sama ekoai. Ya kah? Nah, kemudian sembahyang sunnah, sembahyang duha dan lain sebagainya, mereka kada pernah tertinggal. Kenapa? Wajar mereka tuh memperbanyak sujud. Ketika mana sujud 0,04 liter aman darah itu mengalir ke otak biar warnanya, maka akan berdampak pada peningkatan kecerdasan otak. Wah, ini nih alahan bertolong obat nih makanya. Nah, ya kalau meningkatkan kecerdasan otak, lalu luar biasa, subhanallah, dengan berkat sujud kecerdasan orang meningkat. Subhanallah, inilah kebesaran Allah, lalu kagum kok lawan Allah gara-gara tafakur fikih lebih baik daripada kamu ibadah setahun. Apa artinya ikam kacungutan sembahyang? Selama engkau kacungutan sembahyang itu merasa dirimu beramal, akhirnya ikam lebih soleh daripada yang lain perasaanmu, malah sombong. Baik tafakur. Bukan berarti aku nih begitu kurang para elik, jangan. Cuman ini nang itu baik, nang tafakurnya lebih baik. Nah, bila kita bertafakur kayak itu luar biasa, masya Allah, luar biasa. Kena pulang puasa tuh
Apa aja Nabi? Sumut tasiho, berpuasalah engkau, niscaya kamu akan sehat. Dasar bujur terbukti ya kalau ada orang nama amalkan daripada puasa Senin Kamis sehat. Nah, ya kalau kok. Nah, lalu kita kagum, masya Allah, apa namanya, subhanallah, ya Allah, hebatnya Allah tuh membuat formula puasa sehingga membuat orang sehat. Lalu kita tafakur Irwan. Lalu kagum dengan Allah dengan sebab fikih lebih baik daripada ibadah berapa? Setahun. Harus naikkan kelas tafakur kita ke tafakur tauhid. Ini kelas 2. Kita baca. Beliau juga bersabda, hadis yang lain pulang. Ini kata dia bujur. Cuman kamana menyintakakan itu yang perlu dipahami. Tafakur sa'ah khairum min ibadatin sab'ina sana. Tafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Tafakur tauhid. Contoh tafakur tauhid. Itulah kita mengekwek ke gunung, camping, memandang gunung, memandang danau, memandang kampung atas awan. Langsung tuh subhanallah. Inilah kebesaran Allah. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Mana yang lebih tinggi level tapakornya? Nang tapakur sumber yang tadi kah? Memandang gunung kah? Nah, berarti orang camping itu bisa lebih afdol daripada ibadah di masjid. Lebih streaming kita bandir. Orang camping tuh bisa lebih afdol daripada ibadah di masjid dengan syarat ia tafakur dan tidak ada maksiat di camping itu. Kan itu. Tapi bila camping membawa harem saja, berbuat ke sungai, iya ada. Langsung bukaan biawak hantu udah. Itu selesai sudah. Nah, kita sama Eko mau unjun berukuk. Nah, berukuk di pinggir sungai, memandang keindahan sungai, gemercik air indah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, inilah ciptaan pian. Luar biasa. Itu lebih hebat daripada ibadah 70 tahun. Tapi ini masih level pertengahan. Kenapa? Karena masih 2. Ada aku, ada Allah. Ada aku, ada makhluk, ada Allah. Dalam tauhid, dalam tasawuf, ma'rifat boleh jadi syirik bila ada 2. Tapi ini bukan level awam. Level syirik itu 3 semalam paham ya? Kalau kau, itu ya kalau kau. Nah, ada lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Begitu pula sabda beliau apa? Tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah 1000. Nah, ini yang ketiga, tafakur makrifat. Ini lebih utama daripada 1000 tahun. Ini kada tergantung tempat lagi. Tadi harus tempat tertentu mungkin lah. Ini kada di masjid kah, di gunung kah, di gua kah, di mana kah, di majelis kah, sama. Memandang. Bukan lagi hebatnya pohon ini, kebesaran Allah. Dan ini panghan kayak ada. Dan karantinya 24 jam. Ya kalau gon, maka jadilah orang itu likullin nafasin khairu min alfin syahidin. Setiap hembusan nafas itu terlebih baik daripada 1000 orang mati syahid. Maka tafakur level ketiga, tafakur saat khairu min alfin. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maksudnya adalah tafakur ma'rifat. Belajar ma'rifat sejam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Baca Yasin Pak Irwana tapi kadang mengenal siapa, untuk apa ikam membaca kepada Tuhan, mana engkau sandarkan pahala baca Yasin itu dengan kita. Nah, mengenal asal kejadian diri sebagai diri. Ya kalau asal misalnya kan tidak. Hebatnya orang tuh. Nah, tafakur itu lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun. Nah, sekarang di mana level tafakur kita? Begitu kamu sudah ini, inilah masuk surga dunia. Nah, ini kok masuk surga dunia itu sini. Perwana. Hanai.
ketika engkau tambus setiap saat memandang hakikat di sebaliknya, itulah masuk surga dunia. Begitu man dakhala jannata dunia dakhala jannatal akhirah. Siapa yang masuk surga dunia, surga ma'wa, dapat surga firdaus. Malam yadkhul jannata fid dunia, ya kalah. Siapa yang kada masuk ke dalam surga di dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, kada akan masuk dalam surga akhirat. Kada barang siapa yang kada masuk surga di sini, kada masuk surga ma'wa di dunia, ini surga ma'wa, ya kalah. Kada akan masuk surga firdaus di akhirat. Itu gunanya gampang mendeteksi orang. Cuman paham deh kalau gon surga itu, nah itu tadi. Jadi kayak ini, ada surga, ada neraka. Surga ini himpunan semua nikmat. Habis dah. Senang, gembira, bahagia, muda. Ya kah? Apalagi happy, sejuk, nikmat. Nih kumpulan berbagai macam nikmat, hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus di surga. Kebalikannya, kumpulan berbagai macam negatif, sedih, merangot, toha, apalagi gon, menderita, kada tenang, hati was-was, gundah gulana, dikejar-kejar, neraka. Itu tuh rumusnya, neraka. Karena kada nyaman, Pak. Di dunia bang, Pak, dah anu nyaman, dah anu kada. Berarti surga ditambah neraka sama dengan dunia. Nah, dah tuh kata rumusnya tuh. Surga tambah neraka sama dengan, karena campuran antara ini dengan ini di dunia. Itu formulanya. Ya kah? Tapi di dunia ini karenanya bercampur, berarti ada elemen surga, ada elemen, nah, dan itu bercampur. Tinggal kita memisah aja lagi. Nah, itu tadi lah. Itu pembicaraan sebelum kita pengajian tadi. Nah itu dah. Nah itu. Siapa yang sudah neraka di sini, masuk neraka juga di sini kan? Siapa yang surga di sini, iya masuk ke sini juga. Karena ini cerminan ini. Kondisi di sini kok, cerminan di sini. Walaupun ulama mengadakan orang alim berkata tenang aja. Bila maksiat, bila melanggar perintah Allah, bila sombong, bila neraka, bila ahli ibadah, bila taat, ketujuan untuk ilmu, perkataannya baik, suka berzikir, surga. Kalian aja orang di dunia nih, bagaimana perilakunya kan gitu, kebanyakan baruan. Nah, tapi kita paham dari sini. Bila sumpah, alamat ke sini. Bila tenang, alamat ke sini. Tinggal kita memilih di mana. Sambat orang goblok sumpah karena merasa delapan, kada terima diberi orang nilai 2, ketahuan kasih kebanyakan. Sambat orang goblok makasih 2, aku ini sebujurnya 0, macam sini. Selesai kok. Perwan rasanya nyaman tiada tersulah. Dah, itu tak kor aja. Maka tafakur itu zikir wala sautin wala harfin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini tafakur itu zikir. Alhamdulillah. Pak Irwan, kita mengorbankan segala-galanya untuk tafakur. Meninggalkan orang yang kita kasihi sementara di rumah untuk tafakur. Untuk dapat surga di sini, surga di sini. Itu wali. Ada surga lah. Surga itu apa? Contoh kisah di surga. Bila kita tuh umpamanya duduk di bawah anak-anak, kisah surga nih kok. Kita ini duduk di taman surga. Lalu geritek hati hendak nyiur, detak nyiur. Kan itu kalau gon. Iya kan tuh kadang-kadang kisah itu kok. Jadi, kita umpamanya hendak durian, hati ini hanya bergeritek, hendak durian. Pleng datang di dunia ini adalah ada wali. Wali itu. Waktu dia tuh kalampayan berangkat ke Yaman sebelum masuk Hadramaut, mana karamat pian ujar orang sana. Ya kalah ujar gitu kalampayan, hadang dulu aku nama ambil nangka set kasih tangan siden nah aja nangka getahnya nyatitikan
Di Yaman mana ada pohon nangka. Sidin mah ambil langsung di kal. Sama lah kayak surga, replikanya. Di mana itu kejadiannya? Ini dia. Waktu abah guru sakumpul pada tanggungan asanak rambutannya. Padahal saat itu bukan musim rambutan. Hadang aja abah guru sakumpul. Nah, rambutan. Persislah kisah ini dengan dikisahkan di surga. Nah, paham ya? Nah, berarti adalah surga di sini. Ada. Tuh, wali-wali sudah memasukinya. Kayak bangun. Wali-wali sudah memasukinya. Kayak kok. Pernah dengar riwayat kisah manakib abah guru nang tadi? Ya kalau surga bang, aku nak mencium niurnya. Sama kakak ada dua kejadian ini. Nah, itu kan simple, nyaman. Ngaji makrifat ini mudah bagi orang yang sudah kubur. Nang hanyar belajar sesat mana ada surga di luar. Nah, kada paham mengali ini. Itulah pairana kejadian. Kemudian kita alim. Selain Pak Abdurrahman Satangko. Nah, paham tak Michael lah. Nah, di sini lah. Di surga. Nah, kita ke surga dulu. Ya kalau makanan dari hati datang betalam. Zaman Nabi Musa, Siti Mari Nabi Zakaria mengurung Siti Maryam di dalam rumah. Begitu membuka lawang, mana? Dari mana ini makanan? Dari Tuhan Jidin. Adalah betalam turun. Adalah surga di sini. Itulah. Makanya dalam fikih batal puasa itu makan dengan sengaja, kecuali makan makanan di surga. Ditulis dalam fikih. Lalu kita kada mungkin makan di surga. Mungkin. Sebab kalau kada mungkin sia-sia ulama malu di situ. Bapak. Adalah suah kayak ini kok ay. Hukum fikih mengharamkan menjauhi matahari. Adalah. Kenapa? Karena kada mungkin juga Bapak diharamkan melantung. Kada mungkin kamu menjauhi matahari, kada mungkin. Nah, ketika ulama itu membincangkan itu hukum haram, pasti sesuatu itu mungkin terjadi walaupun jarang. Jadi bukan masalah jarang atau rancaknya, mungkin nggak ada kan ya? Mungkin nggak ada. Wah jarang, ya jarang lain lagi. Sering atau jarang itu persoalan lain. Mungkin nggak ada. Mungkin gelap, mungkin sudah. Mungkinkah? Mungkin. Dah, situ kak. Oke, good, lanjut. Dari hadis-hadis itu kita tahu ada 3 pemahaman tentang nilai tafakur sesaat ini. Orang-orang yang bertafakur mengenai satu urusan termasuk cabang-cabang lahir dari saat itu, maka nilai tafakur sesaatnya lebih baik daripada ibadah setahun. Orang yang menafakuri makrifat tentang ibadah wajib 70 tahun, dan bagi orang yang makrifat lebih baik daripada 1000 tahun. Sama ketiganya, cuma level berbeda. Dah, paham telah paragraf itu. Tafakur yang ketiga, nah itulah yang disebut dengan irfan ngarannya. Irfan. Apa itu irfan? Ilmu tauhid nang sejati. Jadi ada tasawuf, ada irfan ngarannya. Ya sama aja Bang, untuk istilah aja. Ya Allah, irfan. Nah, lanjutlah. Al-irfan ini adalah tauhid. Dengan ilmu ini seorang ahli ma'rifat mampu usul sampai kepada zat yang diketahui dan dicintainya. Amang Eko versi hanya kalau sudah bukunya.
Oh iya ya lah. Lain lang semalam kok ay. Kayaknya mereka yang kedua disobek kamu. Ayalalah. Dengan hasil ilmu itu pula seorang arif mampu terbang. Terbang itu benar kutip maksudnya. Nah, bukan terbang bujuran lah. Jadi kayak ngaji ilmu itu kan pernah terbang budaya. Karena itu semu, itu efek samping aja terbang. Jalan di banyu, taguh di timpas, taguh di kiau itu sampingan aja. Nang iyanya tuh nang roh gitu tuh terbang makom tuh melicit menuju Tuhan. Dengan rohaninya menuju alam kurbah. Jadi kalau seseorang ahli ibadah itu berjalan betis menuju surga, maka orang ahli ma'rifat itu akan menuju ke surga itu seperti kilat terbang, maksudnya itu seperti kilat menuju alam kurbah. Nah, jadi perbedaan kita. Nah, jadi pada hakikatnya berarti menuju surga juga. Orang ahli ma'rifat hanai dengan ahli fikih ini sama menuju surga, sama aja. Orang kebanyakan menuju surga juga, kita pun menuju surga juga. Jadi kan sering menyalahkan. Cuman nang fikih ini berjalan betis, nang ma'rifat tirabang bersama kayak di Peron jakanya ada jalan darat Tanjung ke Jakarta, kemudian laut Jawa itu misalkan kada mungkin ya Bang, cuman kada mungkin tuh kada usah dikisah dulu tamsilnya jadi diambil. Laut Jawa tuh dulu orang jembatan sampailah ke Jakarta. Pertanyaannya, mungkinlah sampai orang mulai Tanjung berjalan betis ke Jakarta? Mungkin kalau Jakarta berapa ribu kilometer jaraknya, anggaplah 2000 kilometer. Ya kah, mulai Tanjung ke Jakarta nih 1000 lebih lah, 2000 kilometer. Kecepatan berjalan betis manusia 5 kilometer per jam. Berarti itu 2000 bagi 5 berapa jam? 500 jam bagi 24. Gitu. Sehari 24 jam bagi 24 berapa hari? 500 bagi 10 aja 50. Anggaplah bagi 25 hari. Berjalan betis kada berlebihan. Itu sampai Jakarta. Tapi kalau berpesawat sejam aja. Nah itu perumpamaannya. Nah ini berjalan tetap menuju Jakarta. Nah ini berpesawat terbang. Tapi terbang sih sekilat. Makanya orang yang berangkat tiang Siratal Mustaqim itu ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang berkuda, ada yang kilat. Pak. Lain sembahyang kilat nih, nang menuju surga kilat. Rahmat asyik. Nah itu. Nah. Jadi kayak itu ibaratnya. Nah, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Dullani anna aqrabu turuqu ilallah ta'ala wa asalahu." Habarkan kepada kau jalan yang paling dekat menuju Allah dan mudah. Apa ujar Nabi? Jalan paling parak menuju Allah lawan mudah. Nah, kan mun parak kali juga parak dan mudah. Makanya lalu ujar Nabi, "Abdalu qultu ana wa nabiyya min qablik la ilaha illallah." Seabdal-abdalnya yang aku bisa ucap dan disampaikan oleh para nabi sebelumku itu adalah engkau mengucap la ilaha illallah. Itulah jalan yang paling abdal. Perwana, jalan yang paling abdal. La ilaha illallah tidak ada kecualinya. Itu maknanya. Bukan tiada Tuhan dengan Allah, itu artinya. Kalau makna tiada yang ada kecuali yang ada itu ingat. Ingat tuh nada dengan kada ingat nada. Nah itu. Lalu sufi bersenandung. Apa itu? Hati para arifin ahli ma'rifat memiliki banyak mata, melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Mereka memiliki sayap yang bisa terbang meski tanpa bulu.
Ini maksudnya majas berataan bukan dasar bojor bersayap. Sayap tanpa bulu kayak apa terbang. Kayak sayap ayam nang di pasar kan jual itu. Kenapa dia terbang? Nah, menuju alam malakut milik Tuhan semesta alam. Jadi nang terbang tuh roh, hatinya orangnya di sini aja. Roh tuh nak kau akses. Maka terbuka ke alam malakut melihat nang gaib. Ya kah? Nang gaib ini bukan hantu mutlak. Hantu tuh baru aneh. Melihat hantu itu rendah levelnya. Karena alam gaib ini boleh dilapis dua. Hantu malakut, ayo lawan nang lawan kesyifaan hijab larain. Itu lebih hebat lagi. Melihat alam kubur itu lebih hebat lagi. Ya kalah. Buktinya, bukti terus nih. Nabi suah berjalan di kuburan. Lalu Nabi mendengar orang berteriak di kubur. Wah, sahabat bingung, ya Rasulullah. Bentuk dia. Kan itu orang ada teriakan. Nah, ujar Nabi itu nih, penghuni kubur sedang diazab. Nang satu katujuh adu domba dosanya nih. Nang saikungnya nih bakal meh istinja kada beres. Nah, lalu sembahyang berpakaian najis, lalu kada sah sembahyangnya. Dan kedua-dua ini diajak. Ambilkan jenayah pelepah korma. Diambil pelepah korma, dibelah dua itu pelepah korma ditancapkan. Selama daun korma itu hijau, jenadi. Selama itulah daun itu memohonkan ampun kepada penghuni kubur. Ampun. Kenapa jenadi? Selama daun itu hijau. Selama itu daun itu memohonkan ampun kepada nang ahli kubur. Itulah dalil kenapa begitu ada orang meninggal kita itu mengolah handa yang nyiwarna dijarat. Selama itu daun hijau, selama itu daun itu nah memintakan ampun, bertasbih kepada Allah, memintakan ampun kepada penghuni kubur. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang menanami di atas kubur daun kuning atau pohon yang habang daunnya ada apa? Kuburan. Ini tuh kereta buat dalam hadis. Mun kawa, mun ada tanah tuh ganti daun hijau. Tanahnya melati di atas kuburan hijau. Itu sunnah. Tanamnya nang daun hijau punai. Ini ada kita di daun kuburan itu nang habang ada nang panjang. Habis itu nang halo tuh habang dulu tuh kuning. Nah tuh kada tahu sama aku. Cuman yang disebut dalam hadis Nabi itu daun hijau. Selama daunnya tuh masih hijau, Nabi tuh kayak itu nyamber. Selama itu si daun ini memintakan ampun kepada penghuni kubur. Daunnya hijau dan Nabi menyebut spesifik nama tertentu, warna tertentu hijau. Amun habang pang lah tahu. Hendak aman umpat Nabi. Rumput liar kamu yang dikubur-kubur. Nah itu mantapnya, cuman ditata lagi ya itu ya mau iya cuman dengan premis itu. Cuman jangan dulu sabar. Kalau kena kada menghormati kubur pulang, jadi kita jangan dirundap tapi ditata rumputnya. Kan masih hijau juga. Nah kayak di pemakaman di Jakarta atau kan bagus tuh. Hijau kalau rumput Jepang itu. Rumput Jepang kalau ngerti itu. Nah itu kan ditabas kena tapi tetap hijau. Itu sesuai hadis Nabi. Namun daun habang bang mohon maaf aku tahu. Jadi ya apa hukumnya nggak tahu aku itu. Kada menjawab aku kada dan kada punya kapasitas aku untuk menjawab itu kada tahu itu. Untuk teks jadi apa yalah teks hadisnya dari Nabi itu selama daun itu hijau. Nah mendengarlah Nabi aktivitas di kubur tuh. Nah sahabat itu mendengar, cuman kada tahu apa yang terjadi. Bisa dengar loh, kita kan mendengar. Berarti nang terbuka alam gaib, sahabat lawan Nabi. Memang Nabi lebih tinggi karena Nabi mengetahui. Sahabat memang lebih kurang, tapi mendengar juga.
Nyaman lah buruk kayak itu. Ya ada nyaman ada kada. Dia juga bang. Mau nyaman tuh masa orang nyamannya. Mau kedukuk. Nggak ada nyaman. Ya kalau ada makan yang ini aja. Semua kedukuk aja. Paham telahan lah. Jadi kayak itu ada cara kita dikubur. Kemudian kadang-kadang aku tuh ya protes sedikit lah dalam hati maksudnya. Dua ini jombang langsung lah. Tapi ini aku jadikan kesempatan aja untuk menyampaikan bahwa saat orang baca talqin, nang sunnah itu kebenaran. Nang baca talqin duduk, nang ma'antar berdiri. Paham lah. Itu perbuatan salah. Sunnah aja bang, ada berdosa aja duduk makruh benar. Cuman mun kita menggawe nang sunnah, melarang mengalir gesan mayat. Pahala sunnah orang nang di atas kubur nih. Iya mun duduk makruh aja. Ya kada salah juga. Kan kada salah jauh makruh. Makruh tuh maksudnya bila ditinggalkan pahala. Bila digawe ya kada berdosa. Pahala benar hilang. Paham lah kalau maksudnya Allah. Ya kalau makruh itu bukan haram. Kadang-kadang orang ini kada bisa membedakan mana makruh mana haram. Ekstrem pulang. Haram itu bila digawe berdosa, bila ditinggalkan berpahala atau haram definisinya. Makruh bila digawe kada berdosa, tapi bila ditinggalkan dapat pahala. Berarti kalau menggawe hanya kehilangan pahala, bukan dapat dosa. Paham lah kalau maksud lah paham itu polanya itu. Jadi maksud tadi bila tukang talqin duduk ada yang duduk makruh. Makruh itu bukan ingat makruh jangan duduk di kalau guru kenapa di guru ini sudah makruh. Tapi makruh itu bukan jelek kayak ya. Bila kada apa namanya bila kita menggawi itu hilang pahala tapi dosa kada dapat. Tapi jangan kita meninggalkan tetap pahala. Jadi makruh itu lawannya sunnah. Bila sunnah digawe pahala, mau meninggalkan bang. Kada sembahyang ba'diyah isya itu makruh atau artinya bila kita menggawe pahala, bila meninggalkan kada berdosa, hanya kehilangan pahala. Itu sama aja makruh lawan sunnah itu beriringan aja. Cuman bedanya makruh itu tuntut tinggal, sunnah itu tuntut gawe. Nah itu bedanya sudut itu jangan paham betul lah. Nah itu. Satu, nang kedua, nah ini nang kadang-kadang dosa bagi para pengantar kuburan. Tapi ini hanya untuk individu itu aja, kada berdampak ke yang lain. Untungnya kayak itu, hanya untuk individu itu aja, kada berdampak ke siapapun. Yaitu ketika orang baca talqin, inya duduk di atas kuburan orang. Apalagi kuburan orang bersemen. Bagus tuh. Oh duduk di atas itu. Nyaman duduk sambil berokok. Wah, ini pakai Pak Goni. Tergenjet kepala orang di bawah kan kayak itu bahasanya. Jar Nabi, duduk di bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan orang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya kalau cuman untungnya pasal ini nih hanya berlaku bagi si pelaku aja, individu. Ya nyelong bisa. Kada berdampak ke yang lain. Ada yang duduk tadi itu sudah berdampak. Jika bertahan berdiri itu dapat menambah pahala gesan si mayat. Itu berdampak itu benar. Tapi karena ada yang duduk, dampaknya kehilangan itu benar. Tetapi pahala yasin dapat, pahala orang apa namanya? Pahala orang ziarah dapat. Kayak pemennya kada tahu. Kembali ke pasal bahari. Ingatlah, kembali ke pasal bahari aja. Kami kada tahunya apa, udah selesai deh tuh. Kan kada tahu kada apa nyaman dah. Mungkin itu paraya majelis. Sebab karena majelis nih, nang asal yang kada tahu menjadi tahu lalu modern. Lo berdosa aja. Nyaman banget. Tutup pesantren sekalian. Santren tutup, majelis taklim tutup. Jadi kada tahu satanjungan aman kiamat lagi kan kayak itu Pak Irwan. Apakah itu logika yang benar?
Tapi yang kedua tadi untungnya hanya dampak itu individual. Aku bersyukurnya kayak alhamdulillah. Ajak aja berdampak ke yang lain tahu seorang itu gue Allah untungnya aku tuh sampai tapi untungnya dampak itu individual. Jadi nyatakan aja deh, paksa aja juga gue naik. Ya kalau hendak menabur kalau orang emosinya macam-macam benar manusia nih. Kadang-kadang kayak kita beritaan bukan majelis. Ada yang belak 6, ada yang belak 7. Dum-duman tuh 6 aja belaknya 7. Apa pun. Dum-duman tuh 6 aja belakannya ini 7. Apa? Aneh juga aneh. Kadang dah. Hal ini berterbangan di relung batin seorang ahli makrifat. Itulah nang disebut dengan insan hakiki. Ialah kekasih, mahram dan pengantin Allah Azza wa Jalla. Coba kawin lawan Tuhan. Ikam ingat lagu, ada seseorang yang beribadah cepat. Jakanya aku lambat keluar. Nah itulah kita kawin dengan Tuhan. Hah? Siapa penghulunya aja bukan kayak itu. Aneh. Jadi itu nikmat bersama Tuhan. Karena kalau ikam bersama Tuhan, Tuhan kadang mungkin mengkhianati. Kalau nikmat sebangsa manusia aja, mohon maaf, manusia bisa buka. Contohan lah. Ada si X. Nah si X. Ya kalau kita ini bukti lah. Ini kita kan mau menuduh apapun. Kita hanya mengambil pelajaran. Ada si X. Aja ngarangnya ada. Nah, berharap dengan manusia Y. Paham bukan? Ada si Y. Orang yang berbeda. Ada si W. Nah, jadi berharap dengan Allah. Nih hakikat nih berharap nih udah memandang syuhudul kasrafillah dan blablabla itu. Si X berharap lawan Y. Mengharap Y ini Pak menolongi aku. Makhluk kepada makhluk yang limited, berharap kepada limited. Nah, ini bisa memuaskan, bisa mengecewakan. Kenapa? Karena sama-sama terbatas. Dia akan memuaskan kalau si X ini meminta bantuan kepada Y selama Y masih punya kemampuan dan kapasitas membentuk X. Selama masih dalam kapasitas Y. Selama Y ini masih mampu membentuk X, insya Allah Y ini akan bisa memuaskan X ketika X bergantung kepada Y. Paham? Tapi bila X bergantung mutlak kepada Y dan X meminta sesuatu yang melebihi si kapasitas Y di dalam menampungnya, maka X akan kecewa. Karena ini punya batasan. Contoh, X kedua beres umpamanya minta bantuan kepada Y, minjem bang Y 100.000. Aku nih nokar beres, diinjamilah oleh Y karena 100.000 lah. Y ini ya mampu aja meminjami duit 100.000 kepada X. Oke, jadi kenapa aku injami 100.000? Tenanglah X. Tenang. Tapi bila X punya kebutuhan mendadak, minta 20 juta lawan Y. Ujar Y, genalnya bang, kau nih pinjam duit 20 juta lawan aku. Itu iblis, anak menggoda Fir'aun, kubulikinya. Kada sanggup, ngerinya. Ada kalah lebihan duit 20 juta. Oh my, duit lebihan tuh, duit 20.000 normal saya ini itu lebihan untuk duit itu. Bahkan kau lagi kami menjami aku dukung Allah di luar kapasitasku, akan kecewa. Kecewa kalau neraka ada, karena kembali ke semua. Menjawab pertanyaan Pak F. Nah ini paham lah. Aku sengaja ekloni supaya kadang. Nah,
Mun 100.000 masih dalam kapasitas dia ya misalnya. Mun 3 juta pada sanggup dia nih. Dia gaji aku sebulan. Gajiku 2 juta, kau minjem 3 juta. Kau tuh anak pembunuh apa? Kita ini satu perguruan, kadang masalah yang padepokan mana kan ada perai aja ya. Ya nah, maka pasti akan feel kekecewaan akan ditelan. Bener bang ini bang. Cuman kenapa jadi sampai ke nah itu orang tahu kita. Nah kemudian tapi kalau income yang limited ini kan berharap kepada unlimited. Ngarang aja unlimited kok. Tak terbatas, tak terhingga. Yang jam 100 bisa lah. 1 triliun bang. 1.000 juta alam. Wah, hanya terbatas. Bisa lah. Bisa. Nah lalu wattaqu lil hayyil ladzi la yamutu. Bertawakallah engkau kepada Zat yang hidup dan tidak akan mati. Kasihlah kita. Nah, mulailah kita memandang ini kok ya. Nah, itu maksudnya memandang nih. Setiap keadaan pandanglah ya. Ini hilangkan alif lillah, hilangkan lam awal lahu, hilangkan lam akhir. Pandanglah hu dalam setiap keadaan. Nampaknya di Nur Muhammad. Maka pandanglah Nur Muhammad dalam setiap kejadian. Nah, Pak Irwan, inilah surga hari ini. Begitu kamu insya Allah dari Tuhan menghendaki. Ini sekarang musim tiwadak belum kalau guru tiwadak di Gubon. Nah tiwadak terulanglah kisah di akhirat. Coba Pak Irwan, kayak pacarannya. Itu nak kita cari. Kau dikira sembahyang zakat mungkin nang kira zakat agak ini. Sholat puasa zakat haji sabar kan itu zakat. Habis minta hanya bosok orang. Oh ngaji di TV itu ustad nang artis nang mamah dadah itu. Ngacor ada. Bu harus bergantung kepada Allah. Aku gak bisa gitu kawanku. Ya bu sabar. Jadi orang kudu sabar. Itu kawanku nang sekantor aku gini kawan gitu. Kawan jadi ustad gitu. Curhat dong mah. Nah itulah. Ya kalau paham lah. Nah, inilah ilmu maskulin. Nah jadi ilmu itu ada dua. Ilmu fikih itu feminim, ilmu ini maskulin. Nah, jadi sisi maskulin ilmu itu berat. Makanya ada lakian, ada perempuan. Nang laki itu ilmunya nih. Tauhid dan tasawuf. Nang feminimnya fikih. Karena fikih itu kan feminim itu seorang bapak sarik tuh ini. Bila ilmu itu dengan dalam jadi penyarikannya itu haram salah. Nah itu tuh binian. Paham telah sampai mana Gon? Nah, sebagaimana dikatakan Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ini wali besar ini. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini wali kutub budaya luar biasa. Sini mengaji dengan seorang ulama. Dikhabarkan di satu tempat di sana tuh ada ulama alim oleh kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nah, karena orang bahari itu teladannya gunai. Kada kawan mendengar orang alim sedikit semangat mendatangi. Kada kayak zaman wah ini di muka rumah tuan guru kuliah datang. Tulah kayak mah berjalan jauh berapa kilometer mendapati guru. Ini Imam Yazid Al-Bustami, guru sidin 110 orang. Agama bertahan tak. Alimnya leh. Saya bangun aja. Karena bapak nggak mendim, Allah. Nah, tapi begitu Imam Yazid Al-Bustami ini, Abu Yazid Al-Bustami ini hendak mengaji ke guru nang jar orang alim, dasar alim guru itu. Suatu ketika si guru yang dimaksud dilihat oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Hendak tolak ke masjid gunanya. Lalu entah kenapa si anak beludah
Dan maludahnya tuh ke arah kiblat. Arah kiblat. Membuang ludah itu ke arah kiblat. Kenapa dia Imam Abi Al-Bastami? Hah, cukup deh aku melihat tuh. Aku udah mengajak situ. Karena sedihnya aja kada bedap dalam beludah. Saking apiknya orang Bahari. Tapi itu standar Bahari. Terapkan zaman wahid ini. Kawan aku jadi guru. Pahamlah ini maksudnya paham ya kalau itu standar dahulu. Kurang apa wahid nih. Guru ada. Ustadz aja. Ada kalau si rumah ayah abipinya itu tuh. Itu ada ustazah tuh. Bahari itu kan orang pakai ini. Di TV di Spanyol itu kan rumah ada tuh. Orang kalah paham kan aku maksud nih kan? Ada ustazahnya kalau situ. Itu kenapa ustazah di situ? Adalah itu di Spanyol itu kan bahaya ada bahasa Spanyol TV-nya itu. Rumah apa jurang? Rumah hantu. Itu. Para wali Allah adalah pengantin Allah. Mereka tidak dapat terlihat kecuali oleh mahram mereka lah. Ada tempat gampang mahram ini istilahnya. Mereka tercenung dalam hijab ketenangan di sisinya. Tidak seorang pun yang dapat melihat mereka baik di dunia atau di akhirat selain Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, para kekasihku di bawah naungan kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahui para wali itu kecuali Allah. Nah itulah, jadi para wali itu diibaratkan pengantin Tuhan. Pengantin tuh bagon. Nah kayaknya gue ini logika aja bang lah, bukan aku lanjut lah, ini logika aja. Kalau kita bertamu lawan binian lain, bertelanjang, kira-kira apa yang terjadi? Ini bukan lanjut lah, kita ambil pelajaran. Ini ada binian lewat. Mohon maaf bang lah, buka. Nah, kalau kan apa yang terjadi? Dilaporkan ke polisi, atau disambut orang gila, atau dipukul orang sekampungan. Bujur kalau bang. Sariklah binian itu kira lawan kita. Sarik. Bahkan menghina kita, jijik. Boleh jadi melapor ke polisi, melanggar hukum memang itu asusila kan? Ya kalahan melanggar hukum. Karena jelas tuh. Paham kalau Pak Irwan? Nah, itu poin pertama. Nah, tapi kalau binian itu di kemudian hari kita lamar, kemudian nikah dengan kita mencintainya, Ina mencintai kita, lakukan kegiatan yang sama di hadapannya. Apakah ini syarek? Paham lah? Apakah ini syarek atau ada? Malah senang, malah lambat datang. Nah glitter, itulah wali majusuk. Kita yang awam berhimat bertelanjang boleh mana melanggar syariat. Betul. Sebagaimana ikam dengan binian lain bertelanjang melanggar norma kesopanan dan norma hukum. Paham loh? Tapi begitu ikam sah dan mendapat hatinya, lain kalahan. Nah, pahamlah di sini. Pahamlah apa posisi di sini. Bila sudah jadi kekasih Allah, tidak ada aurat lagi, seakan-akan gitu. Makanya walaupun kayak al-halaj anal-haq, tidak ada. Walaupun kayak wali majuzub, bahkan tidak. Kenapa? Karena statusnya beda, Beran. Paham lah, Beran? Paham lah kan kalau di sini kan. Nah, itu paham lah. Jalan. Ini bukan jorok lah, tapi kita melihat itu. Itulah pengantin Allah. Maka kita untuk sampai ke situ harus menikah. Apa maharnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tenggelamlah engkau di dalam situ. Dirimu itu Muhammad Rasulullah, memandang haram dalam pandangan la ilaha illallah. Selesai. Benar. Itulah cara. Paham ya kalau lain dalam tanda kutip lah.
menjadi dalam tanda kutip nih, bukan maksudnya atau jangan salah paham, menjadi dalam tanda kutip aneh pengantin Tuhan ya. Makanya orang-orang Nasrani menyebut Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, saking dekatnya dengan Tuhan, seolah-olah itu anak Tuhan, bukan Tuhan berenak, tuh anak buahku, saking parahnya dah. Buah mana berenak, bukan kayak itu, tapi anak, paham ya kalau ya? Anak majusi. Nabi Isa tuh saking ma'rifatnya mengajarkan kepada 12 muridnya anak Tuhan, bukan Tuhan berenak, walaupun pada akhirnya disalahpahami oleh sebagian mungkin. Tapi anak di situ bukan anak biologis, bukan Tuhan lawan Bunda Maria itu kada. Tapi ya saking dekatnya kepada Allah, sebagaimana ayah rohani dengan murid rohani, emangnya berbeda kan? Paham ya kalau gon? Saking dekatnya itu posisinya. Nah, disitulah meeting point, mulai dari masalah dan pertemuan antara beberapa agama samawi ini. Paham tak mereka lah? Nah, itahan lah. Nah, kira-kira itu dulu gunain. Aku nih hayal kalau gunain sini. Lanjutlah kitab Daqaiqul Akhbar. Ini porsinya nih lain, Bang. Kitab Daqaiqul Akhbar sampai halaman berapa? Halaman berapa? Satu lah. Dan kita bertahan alim 2021. Oke. Setan dan caranya merobek. Iyalah Gon. Iya. Sampai mana 21 tuh? Yang paragraf terakhir bro, yang dan berpikir siapa yang ada di depannya itu. Sebelumnya sebuah riwayat. Ya. Kita lanjutlah. Dah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Ada sebuah riwayat sesungguhnya Abu Jakariyah adalah seorang nang juhud. Tatkala ia mendekati ajalnya, datanglah teman-temannya. Pada waktu itu di dalam keadaan sakaratul maut, kemudian kawan-kawannya tadi mengajarkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak Tuhan ya Allah, Muhammad Rasulullah. Maka ia memalingkan wajahnya dari tempat teman-temannya itu. Kadahakon mau ucapkan. Kayak gue lah, Pak, nyebut ya. Nyebut mas, ya nyebut ada kayak itu nyebut mas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipalingkan wajahnya. Lalu temannya mengucapkan kepadanya untuk kedua kalinya. Lagi ucapkan lagi. La ilaha illallah. Bukulim pulang ke lain. Waktu temannya mengucap yang ketiga kalinya, lalu si Abu Jakariyah itu berkata, aku kada akan mengucap itu. Ada baca aku mengucapkan itu. Lalu terkejut ya kalau kawan Abu Jakariyah ini. Teman Abu Jakariyah jadi bingung oleh ucapan tadi. Tatkala Abu Jakariyah sudah sembuh, setelah sejam dalam keadaan sakaratul maut, inya sudah merasa ringan. Maka ia membuka matanya dan berkata kepada teman-temannya, apakah kamu semua telah mengatakan sesuatu kepadaku? Kawan bukannya. Lalu kami memperlihatkan kepadamu kalimat syahadat 3 kali. Ikam berkulim terus. Engkau mengatakan dalam yang ketiga kalinya, aku tidak akan mengucapkan. Maka Abu Jakariyah berkata, telah datang kepadaku iblis, inya membawa semangkuk air. Lalu ia berdiri di sisi kananku serta menggerakkan mangkuk itu. Saya berkata, apakah engkau membutuhkan air? Nah, kan suatu kisah semalam Allah.
Saat sakaratul maut, orang itu haus luar biasa. Saking hausnya, seandainya diberi banyak, nang banyaknya nang kayak lautan itu, nah hendak menambahi haus, kada tertambahi hausnya itu. Artinya gunlo mencikak banget tuh gon. Nah, ujar iblis, nah di baju, haus kan iblis. Sampai kapan? Kau puasa jam 2 siang. Ada anak-anak es campur. Kan kurang ajar ditolak. Nah iblis sok itu juga, mereka haus luar biasa. Nah, benyo lah, benyo ini, benyo. Ikam butuh lawan benyo. Aku membutuhkan air. Mun kaito ujar iblis, katakanlah Isa itu anak Allah. Lalu aku berpaling. Nah, berpaling sebagaimana tadi. Nah, dan pada ketiga kalinya ia berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Lalu ujar Abu Zakaria, aku kada mau mengucapkan itu. Maksudnya itu kepada iblis. Paham lah bang? Nah, itu mengajarkan kita jangan sangka buruk. Sekilas kawan-kawan Abu Zakaria sudah mulai sangka buruk. La ilaha illallah ada sana. Ini la ilaha illallah. Bakulan ko situ. La ilaha illallah. Ano ako nak mengucapkan itu? Sia-sia aja. Ada. Padahal ini melawan versus iblis. Sebagaimana kisah Dajjal. Adakah aku kisahkan ya kok? Dajjal kok. Ini Dajjal dikawal 2 malaikat. Ujar Dajjal, aku Tuhan. Fa'bud nih, ana rabbakum. Aku nih Tuhanmu. Sembahlah aku, ujar Dajjal. Ujar malaikat sebelah kanan, dusta. Dia berdusta nih Dajjal nih. Ujar malaikat sebelah kiri, ujar kamu. Nah, cuman yang kanan dusta ini kadang-kadangaran suaranya. Nang bujur ikam, padahal dia mau bujurakan yang itu, bukan bujurakan Dajjal. Bujur. Orang lain melihat pagat malaikat ini. Dajjal dibujurakan. Nah, kayak itu juga tuh keadaan. Paham tak kalian? Nggak. Tidak, mau tahu. Selanjutnya iblis membenting mangkuknya di atas bumi dan mundur dengan berlari. Aku ini menolak pada iblis, bukan kepada la ilaha illallah. Ikam toh kada. Amun la ilaha illallah bukan pian, kau terima, cuman iblis nang tolak. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh adalah hamba dan rasulnya. Nah itulah. Jadi jangan sangka borok, itu situ gunanya. Nah jadi karena ketika kita mati, kita akan merasakan haus yang luar biasa. Pada saat itu iblis mencari kesempatan, maka jangan ditawari. Ingat akan itulah. Walaupun yang datang tuh berjubah, kan iblis suka diserang kada. Nah deh, itu sebut Tuhan kada. Sebut Nabi pendusta. Urangnya berjubah, berbolang. Tetap jangan dipercaya itu baik. Dan itu pasti akan mendatangi kita bila sakaratul maut. Nah, supaya kada kayak itu kayak Pak jangan bercabut, bulik. Ilaihi marji'ukum. Seorang nah bulik kada haus. Kan ini sakaratul maut judulnya. Paham ya kalau hantu? Berdasarkan hadis ini ada sebuah riwayat daripada Mansur bin Ammar. Ia berkata, apabila telah dekat matinya seorang hamba, maka dibagilah hamba itu 5 bagian. Harta, bisa siapa? Ahli waris. Harta apa? Gazan ahli waris. Saiji pun kena dibawa. Wah, ini kalau ingat akan ingat ya kalau. Ruhnya gesan malaikat maut. Dagingnya panggesan hulat. Tulangnya gesan tanah. Kebaikannya untuk musuhnya dan setan, untuk merobek imannya. Jadi kebaikan kita itu gesan iblis. Pada saat itu mencoba merobek.
berhasilkah kada iblis itu? Mudah-mudahan gagal. Karena ini operasi intelijen Tuhan juga. Nah, harta geus ahli waris, jelas dah. Bini itu nah laki mati. Mau kada kon dengan Quran. Bener kan? Ya kalau nah lain ya dicoba orang nang harta dibawa jual lo. Nah, itulah harta geus ahli waris. Dan kita akan forever Pak Irwan, nah, selama-lamanya di situ. Nah, apalagi tuh Pak Irwan? Daging gesan ulat. Ini Gor. Gesan ulat. Ini bagi siapa nih? Mati tergala. Nah, nang jasa kada hancur Bang. Nah, paham ya Allah? Maka untuk selamat daripada fitnah ini, nih, masuk ke dalam surga dunia nih. Hanya rekam bulik. Kalau lewat sini ngeri loh rintangannya. Ikam haus tidak akan bisa ampe kecuali minum banyu selautan. Datang iblis membawa secangkir banyu. Ayo, peluang selamatnya berapa persen? Hah? Iya deh kok. Haus banget. Nah, batalkan puasa aja kawan. Di tengah-tengah padang pasir, hari panas, jenggu siang, mencangkol umpamanya. Uyuh. Hei, jawabannya. Nah, mahabang. Kali ada urang. Peluang selamatnya berapa? Mun aku 30% Bang. Kau aja di kodok kok. Betul tuh, biar video gini kok. Jadi apalagi mau ilmu tahu celah. Ini videonya nih, aku minum jam 2 nih kan. Ada mati biar video ya. Oh, enggak. Nah, haus di tengah padang pasir. Cukup kalau segelas menambahi hausnya. Nah, nang ini Nabi selautan bengok. Kada akan mampu menambahi hausnya. Datang iblis membawa cangkir berapa persen? Peluang selamatnya itu. Kada tahu juga kok sedikit nan jelas. Nah, makanya jangan lewat jalur sini. Kayak itu jadi solusinya apa guru? Jangan lewat jalur sini, cari jalur lain. Ilaihi marji'ukum jami'a. Cari jalan itu. Nah, Pak Irwan, bulik seorang itu solusinya. Ada solusinya. Betul. Mak ngarihnya le guru le kayak itu sakaratul maut. Karena itu Bang Ale sebujurnya. Ya, jadi mau selamat itu kan ada alternatif. Cuman nang mencari jalur alternatifnya nah. Paham melawan. Makanya kadang-kadang kita tuh perlu syafaat Nabi, perlu syafaat para ulama, perlu syafaat wali, perlu syafaat aulia sholihin, perlu. Kemudian ia berkata lagi, kalau ahli waris menghilangkan hartanya diizinkan. Kalau malaikat maut menghilangkan nyawa diizinkan. Kalau ulat memakan daging diizinkan. Kalau musuhnya menghilangkan kebaikan diizinkan. Semoga iman kada hilang ketika mati. Sesungguhnya hilangnya iman berarti berpisah dari agama. Sedangkan pisahnya roh daripada jasad adalah tidak berpisah dengan Tuhan. Dan berpisahnya roh itu tak seorang pun yang mengetahui setelah pisahnya itu, dan rugilah mun sampai berpisah iman. Jadi jangan sampai mati kada beriman. Jadi harus dengan iman. Makanya tuh penyebab iman keluar tuh 3 semalam tuh. Ya Allahan. Pertama apa? Menzalimi orang. Nang kedua kada peduli nasib setelah mati. Nang ketiga apa? Nang ketiga kada mensyukuri nikmat iman. Kita sebagai orang beriman, pertama wajib syukuri. Alhamdulillah, aku termasuk daripada orang beriman. Yang kedua, ya kalau
berpikir kayak Pak nasib hidup sesudah mati. Nang ketiga ya kah, jangan menyakiti orang, menyakiti tetangga, menzalimi orang, jangan sekali-kali. Bila ketiganya ini kita gawi, kalau kota dahulu iman keluar, bila iman berdahulu keluar, hanya roh celaka, nang bagus kau bersamaan. Kayak Pak Guru punya roh berdahulu hanya iman, kada mungkin. Kada mungkin. Jadi antara dua aja peluangnya, iman berdahulu keluar, hanya roh atau iman bersama roh. Nang kita harapkan iman bersama roh, nang boleh kita atau dicabut dua tapi imannya bersama roh, paling kadang kayak itu. Lalu selamat walaupun ingat pada akhirnya nantinya melewati ujian ini juga, pada akhirnya selamat. Paham Berwan? Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan Allah jadikan kita alim seperti para ulama, seperti para aulia usolihin, wabil khusus guru-guru kami Ustaz Abdurrahman Asyafi, Ustaz Angko, Prof. Nasrul Umar, Abah Guru Negara, dan Abah Seto. Mudah-mudahan Allah merahmati kita barakaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Ya Allah, jadikan kami beratan alim ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.